Swastiastu. Rahajang Galungan lan Kuningan ide. Hari Raya Galungan yang sangat meriah khusus di Bali. Nah, bagaimana kalau umpamanya hubungannya dengan saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di luar Bali, maupun hubungannya juga dengan sedharma yang ada di India. Itu terus. Galungan itu adalah kearifan lokal, terjemahan dari Wijaya Dasami, kemenangan 10 hari. Dan galungan ada kemenangan, bulan itu pertempuran, bahasa lokal, bahasa Jawa kuno atau bahasa Sunda juga. Jadi inti perayaan Galungan sebenarnya sama, yaitu Durga Puja. Durga Puja, pemudaan kepada Dewi Durga, dan biasanya dipusatkan di Pura Dalem. Jadi di beberapa desa di Pura Dalem memang jadi dipusatkan. Ini ternyata sumbernya memang dari India, ya. Di India itu seorang peneliti dari Eropa namanya Dubois, seorang pastor, dia menemukan Durga Puja dalam bahasa yang lain disebut Maga Mahanawami atau Mahanawami atau Wijaya Dasami. Dan di India Durga Puja dilaksanakan 2 kali setahun, pada waktu Ramanawami atau Mahanawami dan pada waktu Wijaya Dasami bulan November Oktober biasanya. Sedangkan di Indonesia khususnya di Bali, Galungan dirayakan setahun 2 kali, karena kebetulan di Bali punya tahun yang kalender waktunya 210 hari sekali atau 6 bulan sekali. Dan informasi tertua tentang Galungan di Bali ditemukan dalam prasasti Trunyan yang menyebut bahwa pada saat itu raja melakukan upacara perayaan Galungan yang disebut dengan Mahayu-hayu di Mage Mahanawami. Dr. Goris tidak menjelaskan secara lebih spesifik apa itu Mahanawami. Kami setelah membandingkan dengan membaca teks dari karya Dubois tentang peradaban India itu, ternyata itu adalah Durga Puja yang dirayakan. Dan di Bali, di samping zaman Bali kuno yang sangat tua, ketika Hindu masuk pertama kali, juga pada saat kejayaan Dharma Udayana Warmadewa yang istrinya rupanya lebih dominan disebut di dalam prasasti, yang namanya Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni, abad ke-11. Waktu itu beliau mendatangkan 5 orang pendeta dari Jawa, ya, 4 yang jadi datang. Yang pertama Empu Semeru, yang kedua Empu Gane, ketiga baru Empu Wagenijaya tahun 1001 Masehi kalau salah. Kemudian 6 tahun kemudian Empu Kuturan. Di lain pihak adiknya Empu Bradah tetap di Jawa karena mendampingi Airlangga. Ketika Airlangga punya 2 putra kembar, Empu Bradah membagi kerajaannya itu. Nah, perayaan Galungan itu dikaitkan dengan Durga Puja karena istri Dharma Udayana Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni ini adalah penyembah Durga, istadewatanya Durga. Peninggalannya di Durga Putri di Buruan, desa Buruan di Blabatuh sekarang itu. Di sana ada peninggalan arca Durga Mahisa Sura Mardini. Jadi arca yang menggambarkan Dewi Durga membunuh raksasa yang namanya Mahisasura, itu beliau yang membunuh itu. Dan setelah perayaan ini rupanya pernah dilupakan oleh orang-orang Bali. Maka ada zaman anak ungsu muncul lagi pengenike atau sabda atau wacana dari Batara Putrajaya supaya melakukan pemujaan perayaan Galungan lagi dengan membuat penyor-penyor. Jadi penyor-penyor itu pada hari raya Galungan. Sebenarnya di Bali maupun di Jawa zaman dulu mungkin sama, tapi kalau sekarang di Jawa saya dengar malah justru pada waktu hari raya Galungan mereka puasa 24 jam, tidak makan, tidak minum itu, samping melakukan pemujaan. Meriah juga masyarakatnya, tapi lebih banyak puasanya. Kalau di India memang selalu meriah 2 kali dalam setahun itu. Dan tidak terbatas sekte apapun di India, kalau pas Wijaya Dasami atau Dipawali atau apapun perayaan-perayaan India itu, umat Hindu di India, semua umat merayakan
tidak kelompok sektor tertentu. Jadi di sini ada salah paham kadang-kadang bahwa sektor-sektor di India keras, tidak demikian. Demikian Jero Gede sedikit tentang perayaan Galungan di Nusantara atau di India dan di Bali gitu. Tambahan lagi sedikit, karena Galungan itu juga diidentikan dengan turunnya para leluhur Ya. untuk dipuja pada saat hari raya Galungan utamanya. Ya, Coba benar, ide benar. jelasin dikit. Karena nama pemujaannya Srada Wijaya Dasami. Srada ini ada dua kata Srada. Srada pemujaan leluhur, tulisannya A panjangnya di depan, yaitu pacara ngelingyang deweyang. Jadi kalau di Bali itu. Dan Srada keimanan. Memang leluhur itu datang bahkan selama 10 hari. Kalau di India selama 10 hari itu pemujaannya 3 hari kepada Durga, 3 hari kepada Laksmi, 3 hari kepada Saraswati, dan terakhir kepada Dewa Siwa. Ini 10 harinya perayaan Wijaya Dasami. Kalau di Bali kita tidak spesifik, cuma ada patok pertengahan perayaan Galungan dan Kuningan, yaitu pada waktu hari Pemacekan Agung. Karena mulai 30 hari sebelum Pemacekan Agung atau 25 hari sebelum Galungan, dari Tumpak Pengarah sudah mulai Galungan. Nanti selesainya pada waktu itu Budak Kliwon Pang, Dakwakan. Itu karena itu Pemacekan Agung adalah hari yang tengah-tengah, penancapan kekuatan keimanan, itu maksudnya Srada Wijaya Dasami. Memang benar leluhur turun dan harus disambut dengan puja bakti, dengan persembahyangan selama 10 hari. Hari Kuningan beliau kanon pagi-pagi sudah meninggalkan umatnya pergi ke Pitraloka atau ke Swargaloka gitu. Demikian. Ini perlu ditambahkan lagi sedikit hubungannya dengan Kuningan, Ya, dan di masyarakat juga bervariasi. ya, Pelaksanaan di hari Kuningan dianggap beliau itu sudah kembali kepada istana para roh leluhur atau para dewa. ya. Yang benar hari Kuningan itu sebenarnya semacam hari pahlawan kalau dibawa sekarang itu. Hari pahlawan itu dengan parade jaya prakosan perang. Berparade jaya kemenangan prakasa di medan perang. Dengan cara apa? Dengan membuat tamyang, kolam, endongan, cenigan dan sebagainya sebagai bentuk-bentuk simbol kemenangan, simbol orang berperang di masa lalu. Jadi diingatkan, begitulah leluhur kita akan kembali diberikan bekal, diingatkan pada masa perang dulu dalam rangka menegakkan kebenaran. Perang dalam diri sendiri lebih berat, tapi inilah yang harus diwujud nyatakan pada waktu Kuningan dengan rasa syukur, mempersembahkan nasi kuning yang diisi dengan, ada di beberapa tempat diisi gambar wayang-wayang di atasnya. Maksudnya para leluhur menganugerahkan, Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur menganugerahkan karunia kesejahteraan kepada umatnya di dunia ini. Demikian Jero Gede. Hanya lagi satu yang tambahkan, minta penjelasan karena terkait dengan turunnya para leluhur. Apakah ada salah satu atau satu bait dari pemujaan dengan menggunakan mantra selain penyuguhan daripada para leluhur? Gitu. Ya, ini memang mantra yang dipakai terutama oleh para pendeta itu mantra memuja leluhur, antara lain Dewa Tridewanam Trimurti Trilinggat Mandam Tripurusa Suda Nityam Suda Klesa Winasanam Sri Guru Bio Namah Om Harium dan seterusnya. Intinya bahwa leluhur kita sudah mencapai alam dewa, menyatu digambarkan di Sanggah Kemulan Rong 3 sebagai wujud Trimurti. Beliau juga disebut Tripurusa, beliau juga disebut melenyapkan segala dosa bagi umat. Jadi yang hadir sentananya begitu. Ini karunia daripada leluhur yang disebutkan di dalam mantra. Sedangkan untuk masyarakat umum cukup dengan se atau mandulame. Mandulame memanggil inggih Ratu Betara yang Dewan Dityang, manggil Raina Galungan, Katuran, Amatre, Sapi Sida atau Dityang.
Itulah sedikit tentang perayaan Galungan. Ini Oke, kita akhiri. Om Santi Suksuma ini ya.